sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, mohon bisa memimpin doa. Berdoa dimulai. Untuk selanjutnya, hari ini ada yang nggak masuk? Ada, udah tahu hari ini tadi kita mau belajar apa? Oke, sebelum belajar IPAS, mari kita bermain dulu, melatih konsentrasi sampean ya. Batuk, batik, batik, batuk, batok, batok, batuk, batik, batuk, batik. Harusnya di mana batiknya? Di sini kan? Kita mau belajar apa? IPAS, materi fotosintesis yang merupakan proses yang paling penting di bumi ini. Jadi, kenapa sih kok kita harus belajar fotosintesis? Tujuannya agar kalian itu tahu bagian-bagian tumbuhan yang mana yang melakukan proses fotosintesis, lalu bahan-bahan apa saja sih yang diperlukan dalam melakukan fotosintesis, serta manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup itu apa saja, ya. Oke, makhluk hidup itu ada berapa jenis? Kalau boleh aku tahu. Makhluk hidup ada berapa jenis? Ya, makhluk hidup ada berapa? 3. Betul. Apa saja yang pertama? Manusia. Kita pernah merasakan lapar nggak? Pernah. Kalau manusia, kita kan juga makhluk hidup. Kalau lapar, apa yang kita lakukan? Makan. Nah, biasanya makan itu dari mana kita makannya? Nasi, ya kita bisa masak, terus kita bisa beli juga kan. Kalau kita lapar, kita makan. Lalu kalau hewan kalau lapar itu dia ngapain? Makan juga lah. Makannya dari mana? Ya kalau sapi makan rumput, mencari mangsa, ya kan? Mencari tumbuhan, daging-dagingan, mencari mangsa dan lain sebagainya. Kalau tumbuhan bisa merasakan lapar enggak? Bisa. Bagaimana cara dia bisa mendapatkan makanan? Kalau lapar kan tadi makan. Nah, bagaimana tumbuhan bisa mendapatkan makanan itu? Kan dia lapar. Apakah tumbuhannya akan jalan-jalan? Apakah tumbuhannya mau pergi beli nasi atau bagaimana? Tidak. Bagaimana? Iya, dia melakukan yang namanya proses fotosintesis. Ini ada yang tahu nggak apa sih itu proses fotosintesis? Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan atau pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Apa saja bahannya itu? Air, klorofil, karbon dioksida, cahaya matahari. Oke, yang pertama kita akan membahas air. Air itu bagaimana dia berfungsi sebagai apa air itu? Air itu diserap oleh akar. Akar kan bagian berada di dalam tanah. Kalau kita menyiram tanaman atau ketika hujan turun itu kan airnya jatuh, lalu airnya itu diserap oleh tanah kan. Nah, lalu airnya itu masuk ke dalam akar. Nah, sama akar itu nanti diantar menuju ke batang, ya kan? Ke batang, lalu dari batang nanti ke daun. Gimana sih proses fotosintesis itu terjadi? Di daun, betul. Proses fotosintesis itu terjadi di daun. Yang kedua yaitu karbon dioksida. Ada yang tahu karbon dioksida itu apa? Angkat tangan nggak apa-apa? Ayo. Ini ada karbon dioksida. Kelihatan kan tulisannya? Kelihatan. Karbon dioksida itu adalah gas yang dikeluarkan manusia ketika kita bernafas dan membuang gas dari kendaraan. Oke, kita kan bernafas hari ini. Coba bareng-bareng ayo kita tarik nafas. Yang kita hirup ini apa ya? Oksigen. Lalu kita keluarkan. Apa yang kita keluarkan ini? Karbon dioksida. Nah, itu merupakan bahan yang dibutuhkan dalam proses foto
adalah zat hijau daun yang menyerap energi sinar matahari. Jadi klorofil itu yang menangkap cahaya matahari kan terpancar ya dari atas langit ke bumi, menyinari bumi. Nah, tumbuhan itu menangkap cahaya mataharinya untuk bahan proses fotosintesis. Tadi apa saja boleh diulangi proses apa bahan proses fotosintesis? Yang pertama air, matahari, dioksida, klorofil. Ada yang ditanyakan sebelum melanjutkan? Boten. Oke. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis itu apa? Karbohidrat, oksigen. Tahu kan oksigen itu apa? Tahu. Apa ya oksigen itu? Yang kita hirup. Lalu kalau karbohidrat itu apa? Makanan. Ya. Dalam tumbuhan, karbohidrat itu sebagai cadangan makanan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan loh. Jadi karbohidrat itu berfungsi untuk nantinya bisa menjadi buah, ya kan? Tumbuhan tumbuh buah kayak gitu. Nanti karbohidrat itu disalurkan di setiap bagian-bagian tumbuhan. Jadi ini namanya tumbuhan. Ini energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Jadi cahaya matahari ini diserap oleh daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Jadi apa tadi keempat bahan proses fotosintesis tadi kan ada yang namanya klorofil. Dia bertugas menangkap cahaya matahari. Lalu ini air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Jadi misalkan punya tumbuhan yang berpot kayak gini, ada kan di rumah? Pernah menyiram tanaman? Pernah nggak kalian menyiram tanaman? Pernah. Lalu airnya itu kan diserap oleh tanah, lalu masuk ke akar. Oleh akar, airnya itu diantar dari akar ke batang, lalu ke daun. Nah, di daun-daun ini terjadi proses fotosintesis. Nah, hasilnya apa? Ini dia hasilnya, oksigen yang kita hirup sekian hari. Setiap hari menghirup oksigen nggak kalian? Ya kan, setiap hari, setiap detik bahkan kita menghirup oksigen. Lalu yang kedua, hasilnya apa? Tuh, kok karbohidrat? Hasilnya apa? Karbohidrat, cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen itu kan kita hirup. Sedangkan kita mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida diserap oleh tumbuhan. Jadi kita tumbuhan dengan manusia, ya dengan hewan, makhluk hidup itu saling ketergantungan, saling bergantungan ya. Jadi tumbuhan menghasilkan oksigen, oksigen kita hirup. Kita menghasilkan karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, lalu fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepas ke udara. Jadi, proses fotosintesis itu terjadi di daun, ya kan? Terjadi di daun. Tepatnya di mana? Kloroplas. Nah, oke, dari sini ada yang bertanya? Betul. Barunya. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat tadi, cadangan makanan, disalurkan ke bagian tumbuhan dan sisanya dijadikan cadangan makanan dalam pembentukan buah atau umbi-umbian. Yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, silakan membentuk kelompok terdiri dari 4 anak. Satu kelompok 4 anak. Ini nanti anak-anak saya kasih lembar kerja kelompok, ya. Di sini kalian bisa menuliskan anggota kelompok kalian serta kalian kelompok berapa. Tadi kan sudah ditunjuk kelompok 1 sampai 7. Nah,
tengah-tengah ada pohon. Lalu ada 1, 2, 3, 4. Ini ada yang namanya bahan. Bahan proses fotosintesis itu apa saja? Boleh kalian tulis, boleh kalian gambarkan juga. Lalu dan juga di sini dituliskan hasilnya itu seperti apa. Kan kalian gunting. Ini nanti membentuk seperti kelopak bunga. Nanti ini ditekuk, tekuk, nanti seperti kelopak bunga. Ketika kita buka, nanti ada bahan dan hasil. Gitu ya. Oke. Nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Nanti ada 2 soal ini harus dikerjakan bareng-bareng ya. Ada yang sudah mau menggunting? Yang digunting itu bukan satu-satu loh ya, langsung semuanya. Jadi nanti hasilnya seperti kelopak bunga. Pernah lihat bunga? Kan ada kelopak-kelopaknya. Nah, ini mau gunting. Nantian ya, nanti gunting. Saya cuma bawa rambutnya. Ya, pintar ini kelopak berapa tadi? 2. Sentekan hasil diskusi. Bahan-bahan fotosintesis adalah 1. Air, 2. Karbon dioksida, 3. Klorofil, 4. Cahaya matahari, dan hasilnya oksigen dan karbohidrat. Sebutkan dua manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. A. Menghasilkan oksigen untuk bernafas. B. Menghasilkan karbohidrat untuk dijadikan makanan manusia. 2. Bagaimana sikap kita terhadap tanaman. Setelah mengetahui pentingnya proses fotosintesis, menjaga dan merawat tumbuhan. Oke, bagaimana anak-anak yang lain jawabannya dari kelompok 6? Ada yang kurang tepat, mungkin ada yang berpendapat, Bu, salah, atau Bu, kurang tepat, atau bagaimana? Sudah betul apa belum? Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Yeay, makasih. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, ya, tadi sudah melaksanakan kerja kelompok dan jawabannya sangat bagus-bagus, hampir semuanya betul. Hanya ada beberapa yang kurang tepat. Nah ya, untuk mengetahui bagaimana sih anak-anak sudah paham atau belum, sudah bisa atau belum, maka hari ini saya kasih soal pilihan ganda dan isai. Ada 15 pilihan ganda dan 5 isai ya. Pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin untuk evaluasinya dari Bu Guru, yaitu kalian harus tetap belajar ya dengan sungguh-sungguh. Tadi masih ada beberapa jawaban yang kurang tepat ketika kalian presentasi di depan ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa belajar lagi dan bisa mendapatkan jawaban yang benar lagi ya. Jadi dapat kita simpulkan, coba sekali lagi biar sampai bisa apa sih yang disebut fotosintesis itu tadi?
proses dan makanan pada tumbuhan. Yakni bahan-bahannya apa saja? Air, cahaya matahari, klorin, karbon dioksida ya, bukan karbohidrat. Lalu hasilnya itu apa? Oksigen ya. Nah, fotosintesis itu penting kan bagi kita? Penting banget kan? Nah, cara kita itu bagaimana merawat tumbuhan? Karena proses fotosintesis itu penting. Cara merawat tumbuhan karena proses fotosintesis itu penting. Menyiram, merawat, ya kan, menyayanginya, ya. Ngasih pupuk. Oke, coba marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah ketua kelas mohon untuk memimpin doanya. Berdoa selesai, pembelajaran selesai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.